Kitab Bilangan pasal 32. Suku-suku di sebelah timur Sungai Yordan. Suku Ruben dan Gad memiliki hewan ternak banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yaezer dan Gilead, tanah itu sangat cocok untuk peternakan. Suku Ruben dan Gad mendatangi Musa, Imam Eleazar, dan para pemimpin umat serta berkata, Atarot, Dibon, Yaezer, Nimra, Heshbon, Eleale, Sebam, Nebo, dan Beon, negeri yang Tuhan kalahkan untuk umat Israel. Tanah itu sangat baik untuk ternak, dan hamba-Mu ini memiliki banyak ternak. Jika kami menerima anugerah-Mu, biarlah tanah itu menjadi milik kami, dan jangan memindahkan kami ke seberang sungai Yordan. Jawab Musa kepada suku Gad dan Ruben, apakah kamu membiarkan saudara-saudaramu berperang sementara kamu tinggal di sini? Mengapa kamu membuat orang-orang Israel menjadi takut untuk menyeberang ke tanah yang Tuhan berikan kepadamu? Bapa-bapamu pernah melakukan hal yang sama terhadapku ketika aku mengutus untuk melihat tanah itu dari Kadesh Barnea. Mereka pergi sampai ke lembah Eskol dan melihat tanah itu serta membuat hati orang Israel takut, sehingga tidak mau memasuki tanah yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Pada waktu itu, Tuhan menjadi murka dan Dia bersumpah, orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas saat keluar dari Mesir tidak akan melihat tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, karena mereka tidak sungguh-sungguh mengikuti aku, kecuali Kaleb anak Yefune, orang Kenas, dan Yosua anak Nun, karena keduanya sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tuhan sangat marah terhadap umat Israel. Dia membuat mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun, sampai semua generasi yang jahat di mata Tuhan mati. Sekarang kamu melakukan hal yang sama seperti bapamu, kumpulan orang berdosa yang menambah lagi murka Tuhan kepada umat Israel. Jika kamu berhenti mengikut Tuhan, Dia akan kembali meninggalkanmu di padang gurun, sehingga kamu akan memusnahkan seluruh bangsa ini. Kemudian mereka datang kepada Musa dan berkata, kami akan membangun kota-kota bagi anak-anak kami dan kandang bagi hewan ternak kami. Anak-anak kami akan tinggal di dalam kota-kota yang berkubu agar terlindung dari penduduk asli negeri ini. Namun kami sendiri akan menyiapkan senjata dan berjalan di depan umat Israel untuk membawa mereka ke tempatnya. Kami tidak akan kembali pulang sampai semua umat Israel mendapatkan milik pusaka. Kami tidak akan mengambil tanah di seberang sungai Yordan karena milik pusaka kami terletak di sebelah timur sungai Yordan. Musa berkata kepada mereka, jika kamu melakukan demikian, jika kamu bersenjata untuk berperang bagi Tuhan, setiap pasukanmu harus menyeberangi sungai Yordan di hadapan Tuhan sampai Dia mengusir semua musuhnya dari hadapannya. Setelah seluruh negeri itu takluk di hadapan Tuhan, kamu dapat pulang kembali dan bebas dari kewajibanmu terhadap Tuhan dan Israel. Kemudian tanah ini pun menjadi milikmu di hadapan Tuhan. Akan tetapi, jika kamu tidak melakukannya, kamu akan berdosa kepada Tuhan dan kamu akan dihukum karena dosamu itu. Bangunlah kota-kota bagi anak-anakmu dan kandang bagi hewan ternakmu, dan lakukan seperti yang telah kamu katakan. Suku Ruben dan Gad berkata kepada Musa, kami hamba-Mu akan melakukan seperti yang Engkau perintahkan. Anak-anak, istri-istri, dan semua hewan ternak kami akan tinggal di kota-kota Gilead. Akan tetapi, kami, hamba-Mu yang bersenjata ini, akan menyeberang untuk berperang bagi Tuhan, seperti yang Tuhan perintahkan. Kemudian Musa memberikan perintah mengenai mereka kepada Imam Eleazar, Yosua anak Nun, dan semua pemimpin suku Israel. Musa berkata kepada mereka, jika semua orang yang dapat berperang dari antara suku Gad dan Ruben telah menyeberang sungai Yordan bersama kamu untuk berperang di hadapan Tuhan, dan jika negeri itu telah ditaklukkannya, kamu harus memberikan tanah Gilead menjadi milik mereka.
Akan tetapi, jika mereka tidak menyeberang bersamamu dengan bersenjata, mereka akan mendapat bagiannya di tanah Kanaan bersama-sama dengan kamu." Suku Gad dan Ruben menjawab, "Kami akan melakukan seperti yang Tuhan perintahkan kepada kami. Kami akan menyeberang dengan senjata di hadapan Tuhan menuju tanah Kanaan, tetapi bagian kami adalah tetap tanah di seberang sungai Yordan ini." Kemudian Musa memberikan negeri itu kepada suku Gad, suku Ruben, dan setengah suku Manasye, anak Yusuf, yaitu kerajaan Sihon, orang Amori, dan kerajaan Og, raja Basan, dan semua kota dan daerah di sekitarnya. Suku Gad membangun kota Dibon, Atarot, Aroer, Atarot Sofan, Yaezer, Yogbeha, Bet Nimrah, dan Bet Haran menjadi kota-kota berbenteng dan kandang-kandang untuk hewan ternak mereka. Orang Ruben membangun Heshbon, Eleale, Kiryataim, Nebo, dan Baalmeon yang telah diganti namanya, serta Sibma. Mereka juga mengganti nama beberapa kota yang mereka bangun kembali. Kelompok keluarga Makhir, anak Manasye, pergi ke Gilead. Mereka mengalahkan orang Amori dan menguasai tempat itu. Musa memberikan Gilead kepada keluarga Makhir, anak Manasye, untuk tinggal di sana. Kemudian Yair, anak Manasye, mengalahkan desa-desanya dan mengganti nama menjadi Hawot Yair. Nobah merebut Kenat dan desa-desa sekitarnya. Dia memberikan nama tempat itu Nobah, sesuai namanya sendiri.